Ibu, bapak-bapak, ada berapa rukun iman? Berapa? 5. 5 itu rukun Islam. Rukun iman ada 6. Satu diantaranya percaya kepada hari akhir. Nah, biasanya orang ketika berbicara tentang kematian itu berbicara tentang hari akhir. Dan biasa kalau saya bicara kematian, tiba-tiba anak muda langsung bicara, orang kalau mati itu Ustaz, tua dulu. Tidak. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Ini anak muda kalau kita cerita kematian langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, bikin kaget. Yang namanya kematian, tua, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustadz, mati. Kalau Ustadz duluan, siapa yang tak siapa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Karena mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisi kita mati. Itu yang jadi masalah. Itulah sehingga setiap Jumat dibaca ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan ada di antara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi mati tidak dalam keadaan membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu kemarin. Ini betapa hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya kan selesai pemilu tetap ceramah keliling Indonesia, Pak. Apa rakyat bilang apa itu serangan fajar? Dia ganti bukan serangan fajar. Dia ganti apa, Pak? Sedekah subuh. Apa ndak hancur, Pak? Ya? Ibu bapak, saya yakin bapak ibu tidak yang hadir di sini tidak terima serangan fajar. Tapi kalau ada yang jadi sponsor serangan fajar, itu bagian daripada kebatilan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita sedikit tentang kematian. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu kita selalu berpersepsi, berpikir harus tua dulu, harus sakit dulu. Tidak. Kematian, anak muda pun pasti mati. Suatu ketika, Sulaiman alaihissalam lagi ceramah seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi diundang. Berkatalah tamu tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman katakan, silakan masuk, duduk. Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi, Pak, diangkat tangan. Ya Rasul, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Saya izin pamit dulu. Kata Nabi, silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada jamaahnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman katakan, itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Betul, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Ya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati kok. Anak muda, barangkali kau yang diinginkan. Ya Rasul, jangan main dah. Bawa saya jauh. Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya tadi ini. Nabi Sulaiman katakan, baik. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman dengan izin Allah, mukjizatnya, pandai bicara dengan binatang. Pandai perintah angin. Bahkan dia adalah manusia terkaya di dunia sampai sekarang ini. Kata Nabi Sulaiman, angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa di mana mau pergi. Siap. Diterbangkanlah anak muda ini, Bu.
kiri kanan, lurus kiri kanan. Dia pikir saya sudah jauh, saya kurang ngajar, tidak dia dapat lagi saya tadi itu. Bikin kaget-kaget. Angin. Sudah, turunkan saya, sudah saya jauh ini. Turun. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, langsung muncul itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis tadi? Karena di sini takdirmu harus mati. Akhirnya dia tinggalkan, dia hindari kematian, justru kenyataannya dia datangi kematiannya. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Sebaliknya, kalau tidak tiba saatnya, biar setengah mati kau mau mati, tidak akan mati. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Ada ibu ketahuan suaminya selingkuh. Dia dapat WhatsApp-nya lope-lope. Sakit hatilah dia. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ambil racun, dia masuk di kamarnya minum racun. Karena buru-buru takut didapat anaknya, dia buru-buru minum racun. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. 1 bulan kemudian ketahuan lagi suaminya selingkuh. Dia mau bunuh diri, lihat racun, bulan lalu gagal. Dia ambil pisau, Bu. Dia iris urat nadinya. Rencana bunuh diri, dia iris urat nadinya. Dia lupa ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 1 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Dia mau bunuh diri. Dilihat racun gagal. Dia lihat pisau gagal. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Ternyata air dalam sumur tidak cukup. Tidak jadi lagi. Saudaraku, ajal bila tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati, kata orang Bugis. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita melewatinya. Nah, sekarang ibu bapak pernah ngantar jenazah? Pernah ngantar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kata Nabi, kalau kalian meninggal, 3 tuh yang ngantar kamu. 2 yang kembali, 1 yang tinggal menemanimu masuk kubur. Apa gerangan yang mengantar kita ke liang kubur? 1, keluarga. Handai taulan, sanak saudara, kenalan, tim sukses. Ya, jangan lihat Pak Lanyala. Tim sukses semua ikut ngantar kita. Tapi demi Allah, tidak ada satupun yang mau masuk menemani kita di kubur. Jangankan masuk ke dalam kubur, tidur aja di atas kubur kita, di samping kubur, tidak ada. Percaya ibu, besok-besok ibu meninggal, jangan harap suamimu mau temani. Meskipun dulu dia bilang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati. Cerita. Pas meninggal, kawin lagi, Bu. Sampai ada di Makassar komplain sama saya, Ustadz, itu jelek betul sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi, Bu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi, Ustadz? Saya bilang, itu tetangga saya masih hidup, istrinya dia kawin. Iya toh? Masya Allah, ada kawan saya, Pak Ketua DPD, kawan saya, waktu meninggal istrinya, nangis, Bu. Ini kisah nyata, bengkak matanya. Dia bilang apa? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi aku lanjutkan hidupku. Saya bisa sukses begini karena istri saya, Ustadz. Separuh jiwaku rasanya mau pergi. Wah, luar bengkak. Biasanya kan laki-laki paling nangis tapi tidak sampai bengkak matanya. Ini bengkak matanya, Pak. 3 bulan kemudian saya pergi jogging di pantai, di Losari. Saya jogging, ketemu saya sama dia. Tiba-tiba di sampingnya ada perempuan cantik, putih, masih muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya senggol dia, Pak Haji, siapa itu Pak Haji? Dia bilang, Ustadz, yang baru. Sudahlah, kalau kita meninggal, Pak, keluarga tidak bakal ada yang mau menemani. Apalagi kawan kita, jangan harap anak buah kita, malah dia doakan kita cepat mati supaya dia ganti. Coba, ada orang meninggal, ada kawannya, tidak usah temani di situ. Coba lihat saja grup WhatsApp kita. Bapak Ibu kan semua punya grup WhatsApp, iya toh? Punya grup WhatsApp. Coba kalau ada yang meninggal, jangankan ketik doa, nulis doa, baca doa, enggak. Apa dia kirim? Stiker. Iya toh?
Apa dia kirim? Innalillahi wa inna. Nggak, dia itu doa stiker, Pak. Begitu, sudah itu dia blokir kita punya nomor. Dia hapus. Takut malam-malam ada WhatsApp nomor kita. Ayo. Teman, handai tolan, keluarga, tidak akan ada yang masuk menemani kita. Yang kedua, kata Nabi, harta. Almarhum suami istri, waktu meninggal seluruh harta keluar. Mobil, motor keluar ngantar. Tapi demi Allah, hanya satu yang menemaninya masuk ke dalamnya. Apa itu? Kain kafan. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, kainnya sama, kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya dikasih kain sutra, tidak. Coba lihat kain kafan, ada kantongnya? Ada kantongnya? Enggak. Enggak mentang-mentang kaya, kasih masuk di dalamnya iPhone 15. Enggak. Kaos kaki aja enggak boleh kita pakai kalau orang Islam. Apa yang kita bawa? Harta. Kain kafan. Ibu-ibu ini orang-orang kaya semua. Ibu sekarang pakai parfum merek-merek internasional. Bulgari, Angelman, Hermes. Begitu ibu meninggal, apa parfumnya? Kapur barus. Iya. Hilang semua itu. Harta ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik. Yang mukanya sudah di bleaching, di apa semua. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya. Bu. Nih yang cantik. Cacing tunggu di kubur. Jangankan masuk kubur, ibu meninggal jenazahnya disentuh tangan kita, menyentuh pipinya jenazah, ndak ada yang mau langsung sentuh tangannya. Dia cuci bersih-bersih tangannya dulu kita. Jijik dengan jenazah kita. Harta ndak ikut. Keluarga pulang. Yang setia menemani kita masuk. Amal. Amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Yang baik akan jadi amal jariah. Yang jelek akan jelekkan kejerah dia. Semalam saya di Metro TV wawancara soal pemilu. Saya bilang tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak tercatat di hadapan Allah. Kalau kau jujur, insya Allah jadi amal jariah kejujuranmu. Tapi kalau kau bohong, kebohonganmu, kecuranganmu akan jadi amalmu juga. Sampai kau sudah jadi tulang belulang, peninggalanmu akan masih menyiksamu. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini peringatan, tidak ada usah cerita kita pemilu jujur. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, tidak ada gunanya. Orang yang masih percaya akhirat, yang masih mau jujur dan berkata baik. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, biar kau kasih tahu apa, tidak ada gunanya. Itu yang disebut oleh Nabi, kaswatul qalbi, mati hatinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, masuklah kita dalam kubur. Ada kesalahan kita. Dia pikir alam kubur itu luas. Tidak. Itu alam kubur, Pak. Kubur itu agak lebar. Barangkali 60 cm lebarnya, panjangnya 2 meter. Itu kubur. Apa itu tempat kita? Bukan tempat kita, liang lahat. Tahu liang lahat? Di dalam kubur itu digali lagi sampingnya kan? Yang pas-pas dengan tubuh kita, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apain. Masuklah kita di situ. Jadi kalau ada orang jahat dunia, Pak, suruh lihat aja orang dimasukkan di kubur. Mau kemana? Kau pasti mati. Mau kemana? Pasti kamu mati. Itu dalam surah Yusuf itu dijelaskan. Silakan akhir-akhir surah Yusuf, Bapak buka. Bahasa Indonesianya begini, kurang lebih Allah katakan begini. Silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan semau-maumu, karena kami pun menunggu kelakuanmu nanti di akhirat. Kita tunggu semua itu. Allah tunggu semua kelakuanmu itu. Maka kalau sudah masuk kubur, gak ada, putus. Gak bisa lagi kita sholat, gak bisa lagi kita puasa. Masuklah kita dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Gelisah kan? Padahal kalau bapak mati lampu, masih luas rumah, masih bisa pakai ambil senter HP. Tiba-tiba masuk ular, bapak masih bisa berteriak, "Woi, ada ular, ular!" Masih bisa ngambil kayu pukul, masih bisa lompat ke jendela. Tapi di dalam kubur, mati lampunya selama-lamanya. Luasnya, tidak bisa lagi gerak, Pak. Ditindis, tidak bisa gerak. Itulah alam kubur. Dan kata Nabi, ketika kau sudah masuk alam kubur, hanya 3 lagi yang bisa membantumu. Apa gerangan? 1, anak yang soleh dan soleha.
almarhumah dan almarhum, beliau suami istri, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi haji. Yang bisa dilakukan amal-amalnya mengalir adalah anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu, bu, ibu, bisa ndak anaknya jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak ibu bapak jadi tentara polisi ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun ndak dokter? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia ndak pernah nyalek? Bisa. Itu pesannya, anak yang soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada menjadikan anak kita doktor, insinyur, profesor. Tanya mereka yang sudah uzur. Apa mereka masih mengharapkan ruko? Apa mereka masih mengharapkan mobil mewah? Yang diharapkan anaknya ada di sampingnya. Sayang seribu sayang, orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya doktor, anaknya anggota DPR, tapi tidak malu kalau tidak pernah dilihat anaknya sholat berjamaah. Demi Allah bu, ketika ibu wafat, anak yang diharapkan doakan kita. Teman jangan harap. Suami, kawin lagi. Saya kan didengar istri saya ceramah saya begini. Dia lihat ceramah saya di YouTube. Mamanya istri saya. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kau duduk di sampingku, saya kasih dengar kau baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan karena saya takut, cuma kau lebih berani dari saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tentu berharap ketika kita sudah di alam kubur, anak kita minimal setiap 5 waktu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya tahu bahasa Inggris, tapi dia tidak malu anaknya tidak tahu ngaji. Karena ada orang bilang, hebat betul itu Ustaz. Apalagi hebatnya anaknya Ustaz, masih SD kelas 3 lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya itu? Banyak yang begitu bu. Masa banyak Ustaz? Iya. Ibu coba ke Inggris. Anak-anak di sana Pak, baru belajar bahasa sudah bahasa Inggris Pak. Lalu apakah anakmu ketika pandai bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris nanti? Oh my God, please help me my mother. Enggak, dia tetap juga pakai bahasa Indonesia. Apa yang Bapak Ibu banggakan dengan anak yang tidak tahu sholat? Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak, lebih respect sama cowoknya yang baru kenal 2 bulan daripada bapaknya yang sekolahkan dia. Mereka lebih sayang sama ceweknya daripada ibunya. Kalau ibunya yang telepon, nak, kau antar dulu mak, bapakmu ndak bisa, lagi banyak kerjaan. Apa kata? Pak, lagi sibuk mak. Sekali ceweknya, tunggu deh sebentar, 10 menit saya sampai. Apa yang kita harap dari anak seperti ini? Demi Allah, kita orang tua tidak berharap doktermu bawa ke sini, tapi kita berharap usia senjaku kau urus saya. Ibu-ibu sayang, kita lebih mengawasi suami daripada mengawasi anak. Ngapain ngawasi anak suami kita? Biar HP-nya kita mau periksa. Untuk apa? Kalau ibu dapat hal-hal negatif di HP, apa yang ibu mau? Gelisah kan? Sengsara perasaan. Mau dicerai? Mampu jadi janda. Tak nampak saya bela bapak hari ini. Mampu dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Daripada ngawasi HP suami, mending ibu awasi anaknya. Suami maksiat, ibu ndak tanggung. Suami ndak sholat, ibu ndak tanggung. Tapi anak ndak jilbab, anak ndak sholat, anak ndak puasa, ibu yang nanti diminta tanggung jawabnya. Ngapain ngawasin suami? Kita ndak tanggung dosanya, tapi anak kita tanggung dosanya. Maka ibu, didik anak kita ibu, terutama sholat. Cari mati anak mau baik kalau dia ndak sholat. Apa yang mau diharapkan? Coba anak-anak kita yang cantik, yang kecakep-cakep, yang baik kerjanya, itulah yang potensial menyengsarakan orang tuanya. Tapi coba anak kita yang sekolahnya seadanya, akhlaknya baik, inilah yang ngurus orang tuanya di usia senjanya. Maka anak yang soleh dan soleha, itulah yang akan menolong orang tuanya ketika ada di kubur. Dia akan berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ibu tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan kalau dia tidak tahu sholat. Ibu tidak usah cemas kalau rumahnya dia masih ngontrak-ngontrak. Yang kita perlu cemaskan adalah ketika dia sudah bersuami istri, tidak pernah berjamaah dan tidak pernah kita lihat ngaji. Alangkah bahagianya orang tua. Subuh hari dia kaget, kenapa ribut pagar? Oh dia intip, oh masya Allah anak bungsunya dia pergi berjamaah ke masjid sholat subuh.